Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Jujur nih, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang kadang tuh bikin orang keder duluan pas belajar tajwid Al-Quran. Padahal aslinya ini tuh indah dan logis banget kalau kita udah paham strukturnya. Yap, kita bakal ngebahas rangkuman lengkap hukum bacaan ikhfa hakiki. 15 huruf ikhfa itu kedengerannya emang lumayan banyak ya buat dihafal gitu aja, tapi tenang, santai aja. Lewat cara pengelompokan yang bakal kita pelajari bareng-bareng ini, Anda bakal sadar kalau nguasain 15 huruf ini tuh beneran gampang banget. Kita nggak bakal cuma ngapal buta, tapi kita bakal bener-bener mahamin polanya. Biar gampang, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, mengenal hukum ikhfa hakiki. Kedua, ikhfa akrab atau samar pendek. Ketiga, ikhfa abad atau samar tebal. Keempat, ikhfa ausat atau samar pertengahan. Dan yang terakhir, kita bakal tutup dengan intisari dan refleksi. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, mengenal hukum ikhfa hakiki. Nah, sebelum kita lompat ke huruf-hurufnya, saya mau nanya dulu nih ke Anda. Ikhfa hakiki itu sebenarnya apa sih? Pernah nggak sih Anda benar-benar mikirin apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam mulut kita pas kita ngucapin hukum tajwid yang satu ini? Yuk kita bedah definisinya bareng-bareng. Kalau dilihat secara bahasa, kata ikhfa itu sendiri artinya menyembunyikan atau menyamarkan. Terus kalau secara istilah teknis tajwidnya, ikhfa hakiki itu adalah proses menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin setiap kali mereka ketemu sama salah satu dari 15 huruf ikhfa. Jadi poin utamanya ada di penyamaran suara huruf N itu tadi, suara N-nya itu nggak diucapin secara jelas kayak an atau in, tapi kayak ditahan gitu. Disamarkan di posisi antara bunyi jelas alias idhar dan bunyi lebur alias idgham. Terus gimana dong cara praktiknya? Ada 3 langkah mekanis yang harus jalan barengan nih. Pertama, samarkan dulu suara nun mati atau tanwinnya. Kedua, pas lagi nyamarin itu, arahin lidah atau posisi mulut Anda buat siap-siap ngebunyiin huruf ikhfa berikutnya. Dan ketiga, nah ini yang paling penting, dengungkan suaranya selama 2 harokat. Jeda dan durasi 2 harokat inilah yang bikin bacaan ikhfa tuh punya ritme dan keindahan yang khas banget. Sip, kita lanjut ke bagian kedua, ikhfa akrab alias samar pendek. Kita mulai dari kelompok yang pertama ya. 3 huruf untuk ikhfa akrab ini adalah ta, dal, dan ta. Kenapa sih dinamain deket atau akrab? Soalnya posisi makhraj ketiga huruf ini tuh dekat banget sama posisi huruf nun di dalam rongga mulut kita. Jadinya, suara dengungnya itu kedengeran lebih singkat dan lumayan mirip sama bunyi asli huruf N, walaupun tetap disamarkan. Coba deh perhatiin contoh pertemuannya. Buat nun mati ada antun zirohum untuk huruf ta. Terus buat tanwin ada jannatun tajri. Mata Anda bisa langsung kenalin pertemuan hurufnya yang tebal itu, sementara telinga Anda bisa ngerasain dengung 2 harakatnya yang berpadu mulus. Lanjut yuk ke bagian ketiga, ikhfa abad atau samar tebal. Sekarang kita loncat ke ujung yang berlawanan nih. Coba bayangin, posisi lidah kita sekarang geser jauh banget ke belakang. Hurufnya cuma ada 2, qaf dan kaf. 2 huruf ini tempat keluarnya ada di pangkal lidah. Jauh banget kan dari posisi huruf nun di depan? Efeknya apa? Suara N yang disamarkan itu bakal melebur jadi dengungan tebal yang bunyinya malah sering kedengeran kayak bunyi NG. Buat qaf, contohnya ada min qablika dan sami'un qarib. Kalau kaf, contohnya ingkana. Menyadari seberapa jauh jarak fisik huruf ini di dalam anatomi mulut Anda, itu sebenarnya kunci utama buat nguasain seberapa tebal dengungan di ikhfa abad ini. Seru kan? Masuk ke bagian keempat, ikhfa ausat alias samar pertengahan. Nah, ini dia kategori paling besar yang isinya sisa 10 huruf ikhfa tadi. Biar gampang dicerna, kita cicil dulu dari 3 huruf pertama ya, sa, jim, dan zal. Di ikhfa ausat ini, tingkat penyamaran sama dengungnya itu seimbang banget, benar-benar di tengah-tengah antara bunyi N dan NG. Coba perhatiin bentuk huruf jim di contoh inja'akum. Transisinya dari suara dengung ke persiapan ngebunyin huruf jim itu kerasa natural banget di lidah kita. Kelompok ausat selanjutnya, za, sin, dan shin. Kalau yang ini, coba deh rasain karakter bunyi desisnya yang khas banget. Pas nun mati atau tanwin ketemu huruf-huruf ini, penyamaran suaranya terjadi dengan mendengung 2 harokat, sambil mulut kita tuh udah siap-siap mau melepasin udara dari sela-sela gigi. Lihat contoh, min sijilin atau min syarri. Aliran udaranya dan penyamaran suaranya nyatu banget kan? Dan ini dia 4 huruf terakhir yang kelengkapin kategori ausat kita, syad, dhad, dha, dan fa. Huruf-huruf ini karakternya kuat banget dan maksa kita buat nahan suara dengan mantap sebelum akhirnya dilepas. Waktu kita mendengungkan ikhfa di sini, misalnya di an solatihim atau manfushin untuk huruf fa, mulut kita tuh otomatis langsung nge-adjust sendiri ke tingkat pertengahan yang pas banget.
nggak terlalu N, dan nggak terlalu NG. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, intisari dan refleksi. 15. Di awal tadi, angka ini mungkin kelihatan kayak beban hafalan yang acak dan bikin capek. Tapi sekarang, harusnya ke-15 huruf ini udah bukan sekedar daftar hafalan buta lagi dong buat Anda. Huruf-huruf ini sebenarnya adalah 3 zona suara yang kebagi dengan sangat cerdas. 3 huruf dekat atau akrab, 2 huruf jauh atau abad, dan 10 huruf pertengahan atau ausat. Struktur ini tuh ngebuktiin kalau lidah kita merespons perpindahan huruf secara alami. Dengungan ikhfa itu bukan cuma aturan kaku dari buku tajwid, melainkan sebuah harmoni fonetik yang luar biasa indah. Keren banget kan? Nah, paham teorinya aja, ibarat kita ngeliatin peta doang, tapi nggak pernah beneran jalan-jalan. Sayang banget kan? Jadi, sebelum kita udahan, saya ada satu tantangan kecil nih buat Anda. Coba deh, ambil dan buka Al-Quran Anda sekarang. Gak usah banyak-banyak, cukup telusuri 1 atau 2 baris ayat aja, dan coba cari. Bisa nggak Anda nemuin dan ngebaca minimal 1 contoh dari setiap tingkat ikhfa? 1 yang akrob, 1 yang abad, dan 1 yang ausat. Sambil dibaca, ingat-ingat lagi posisi lidah yang baru aja kita bahas tadi. Saya yakin banget, 100% Anda pasti bisa. Teruslah bereksplorasi, terus semangat belajarnya, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru kita selanjutnya.